itu apa ya? Oh iya, Yakult ya. Sudahkah Anda pipis hari ini? Panas ya. Saya teringat nih, saya tanya kepada seorang guru saya, guru NLP saya. Di saya itu kalau ngikutin beliau itu kan cukup lama, sudah mungkin 7-8 tahun ya, saya ngikutin training beliau. Di satu kali sertifikasi itu bisa sampai 5 tahun. Sertifikasi kan 5 hari, 7 hari kan, untuk practitioner NLP kan. Saya dapatnya itu 17 hari totalnya, dan selama 5 tahunan. Jadi beliau itu memang sangat teliti banget, tidak mengizinkan saya untuk, bukan saya aja, murid-muridnya untuk mendapatkan mudah sertifikasi. Gorokannya biar enak, semprot disik. Mana Ivan? Udah datang Ivan? Hah? Ivan? Udah datang? Ya, mau datang ke sini sakit. Oke, nah terus saya tanya kepada guru saya begini. Pak Wi, mohon maaf sebelumnya saya menyampaikan ini. Saya itu jelas penggemar Bapak. Bapak ya kan saya ngikutin kan begitu. Tapi masalahnya kalau Bapak menyampaikan, saya ngantuk Pak, saya bilang begitu. Terus Pak Wi bilang begini, gak apa Pak Jaya, tidur ayam ya. Jadi kalau pas tidur ayam tuh begini loh, kayak teman-teman kan, nanti tidur ayam begini. Nah, tidur ayam itu gelombang theta. Artinya itu saat yang terbaik untuk menyerap ilmu, tapi secara bawah sadar. Paham ya? Nyindir enggak? Nyindir. Saya cuma baca telegram gitu loh, foto-fotonya. Ya. Ada yang disebut namanya bawah sadar menangkap kesan. Bukan sekedar pesan. Bagi saya, Anda keluar dari sini, itu yang paling penting itu di mindset Anda berubah, value Anda berubah, betul kan? Dan itu yang paling penting untuk membawa perubahan pada masyarakat. Itu yang paling penting di situ. Kalau masalah ilmu mah dapat di luar, kenapa kok harus datang ke sini? Apa bedanya sama yang di YouTube loh? Ini teman-teman harus tahu loh. Apa bedanya sama yang di YouTube? Apa bedanya datang ke sini? Beda. Anda coba, ini energinya bersama-sama di dalam sini. Ya, ini saling transfer. Ya, yang bengek itu transfer sama yang sehat jadi bengek sebelahnya. Yang ngantuk di atas belakang sana itu ya, main-main HP itu ya main-main HP. Ya wis, saya mulai ya. Nah, jadi bawah sadar menangkap kesan bukan pesan. Bukan sekedar pesan. Makanya kalau saya berusaha sebisa mungkin kalau membuat training, terutama kan seperti entrepreneur camp itu kan sudah 10 tahun. Alumni camp di sini siapa katakan? Alumni camp? Oh banyak juga ternyata ya. Alumni camp, reuni ya. Nanti reuni camp aja di sini ya. Nah, saya ICAM itu kan sudah 100 berapa puluh angkatan, saya lupa, mungkin 30 ya mungkin ya. Nah, itu kalau prinsip saya itu gitu loh, we install you inside, ya kita menginstall di bawah sadar Anda. Ini bisa bermakna sampai belasan tahun kemudian kan begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Simply marketing. Seperti kemarin saya katakan, nah ini kan alur-alurnya kan, sekarang kita belajar namanya membuat positioning atau strategi. Oke, kalau kemarin saya katakan ada namanya promotion atau kampanye, ini promotion kampanye ini pada dasarnya nanti mendasar pada apa yang disampaikan oleh Gazan tadi mengenai 5 ways to increase your business profit. Akan suatu campaign promosi, ini dibagi menjadi 5 nantinya. Paham ya? Anda campaign itu untuk menarik lead, bisa jadi dua-duanya kan, ya langsung begitu kan. Nah, jadi yang pertama lead, yang kedua conversion rate atau promosinya itu untuk menaikkan angka pembelian setiap kunjungan. Untuk menaikkan angka kunjungan setiap bulan kan begitu ya, repeat ordernya atau untuk menaikkan marginnya ya. Jadi postingnya macam-macam.
Ya, kalau bicara masalah promotion yang ada satu materi sebenarnya effective promotion, bukan aesthetic promotion, beda sama effective promotion. Cuman sekarang ini promotion itu sudah masuk ke era digital kebanyakan, ya. Jadi lebih cocok kalau nanti masuknya Anda ke Facebook Ads, ya. Jadi makanya saya tidak memberikan materi tentang effective promotion, ya. Saya anggap ini Anda cari aja di luar tentang FB Ads aja, ya. Sama video promotion sekarang. Kan data-data. Kenapa Anda harus mulai masuk dalam era video? Ya ini research semuanya. Baik ya, promotion itu campaign, selling closing, masih ingat kan? Branding itu loyalitas. Oke ya. Jadi marketing ini, yang sebenarnya, bukan marketing, positioning, ini simply marketing, itu intinya di depannya itu adalah berbicara masalah menemukan, apa itu positioning? Ada yang tahu nggak? Ya, ini kata-katanya Aris. Positioning itu sesuatu yang terjadi pada benak konsumen, bukan pada produk Anda. Banyak kata-kata namanya repositioning. Ya, jadi Dea Bakery ini tidak diubah produknya. Nah, ini saya sudah lihat ini. Dulu positioningnya Dea Bakery ya ditunjukkan oleh namanya slogan adalah rasa hebat, harga hemat. Sekarang ternyata sudah berubah, cita rasa dari hati. Ya, ini namanya repositioning. Apakah produknya berubah? Tidak. Yang berubah apa? Benak konsumennya berubah. Slogan ini bukan sekedar slogan biasa. Mungkin, saya nggak tahu ya prosesnya bagaimana, Bu Dea sudah melakukan survei atau research, baik secara kualitatif, dan menemukan para kompetitor mungkin membuat roti itu sak penake dhewe gitu loh. Cuman sekedar roti dan menjualnya pun juga sak penake dhewe. Sudah, lu mau beli nggak mau ya sudah. Lu mau makan nggak mau ya sudah. Gitu kan? Jadi nggak ada sausnya dalam roti tersebut. Menemukan itu kemudian mengganti, jangan ngomong masalah rasa sama harga lagi deh. Ya, tapi mau masalah hati nih. Ini udah spiritual nih. Ya. Nah, itu positioning itu semuanya kampanye harus mendukung itu. Termasuk apa? Pas kita masuk ke tempat Dea Bakery, senyum dengan hati enggak? Saya ingat banget kalau kita ke Singapura ya. Itu kan outlet-outlet di Singapura ya, termasuk yang kayak Giordano, Baleno, outlet-outlet fashion kan. Thank you, bye-bye. Kayak no sauce gitu loh, ngerti nggak? Ya, bye-bye. Nah, jadi kayak nggak enak banget loh kita dengernya aja dah. Kamu ngomong apa? Ngomong apa? Ngerti ya? Jadi dia ngomong good afternoon, can I help you? Beda ya? Dia kayak lip service ada. Ya, kalau kita ke pasar-pasar pagi juga gitu kan? Apa ngomongnya apa? Bisa apa namanya? Boleh. Boleh apanya? Boleh. Boleh apa? Iya. Ya ini lip service, itu beda ya. Jadi ini harus dipositioningkan di benak konsumen itu. Bedakan perilaku kita. Paham ya? Nah itu sebenarnya positioning, bukan cuma sekedar slogan. Tapi kalau diurut lagi, positioning ini ya, disebutkan positioning. Positioning sesuatu yang ditanamkan di benak konsumen bukan pada produk Anda. Ini diambil dari mana? Dari research tentu aja, diferensiasi. Karena positioning itu pada dasarnya adalah strategi untuk mengalahkan kompetitor. Strategi untuk mengalahkan kompetitor atau menang bersaing disebutnya kan. Menang bersaing, mengalahkan kompetitor. Maka dari itu, pada saat keluarnya positioning, ini bahasa kejamnya. Ya, dari pemasaran itu begini. Positioning itu, ya, itu seharusnya obsoleting existing competitor. Maksudnya apa? Kompetitor yang ada. Pada saat saya berbicara sesuatu, misalnya saya mengatakan gini, yobusiness.com, platform lengkap di Indonesia. Ya. Nah, ini saya harus berdasar riset duluan nih. Oh, saingan saya di Indonesia siapa aja? Di Indonesia lah ya, bukan di luar. Kalau di luar saya belum terlengkap. Di Indonesia terlengkap.
barusan saya repositioning. 5 menit buka toko online, karena masih proses edukasi. Sekarang sudah pada tereducate, nah udah mulai rebutan, saya mengatakan terlengkap. Ya. Di Indonesia, ini repositioning, ditanamkan di benak konsumen. Boleh nggak repositioning? Boleh. Ya makan harus kan begitu ya. Contoh positioning yang lain. Kacang 2 kelinci, kolesterol. Padahal kacang kulit semuanya low kolesterol. Nah, tapi dia melakukan suatu research. Researchnya apa? Orang takut makan kacang kulit kenapa? Takut tinggi kolesterolnya. Ya, padahal kacang kulit itu low kolesterol. Bah produknya terus dibuat low kolesterol? Tidak, produknya sudah low kolesterol. Apakah kacang Garuda low kolesterol juga? Paham ini maksudnya? Cuman dia yang klaim pertama kali. Paham nggak? Dia yang klaim pertama kali. Diklik, dikunci itu kan, ya. Nah, jadilah seperti itu. Apapun makannya, minumnya, resveratrol. Ini positioningnya dia pada saat awal. Jadi dia memposisikan dimanapun Anda makan, apapun makannya, minumnya resveratrol. Tapi begitu dia sudah menguasai pasar rumah makan, warung-warung, dia kuasain. Wah, jangan cuma makan doang dong. Kalau cuma makan doang, nggak naik nih kita nih. Gede ini market size-nya. Ya kan? Nah, dia ubah positioningnya. Apapun titik-titik minumnya resveratrol. Titik-titik itu anunya kan ya. Jadi kan Anda bisa ganti titik-titik kan. Apapun, misalkan ya kegiatannya, apapun trainingnya, apapun situasinya, pokoknya apapun. Paham ya? Serupa dengan namanya Always Coca-Cola. Coca-Cola memang luar biasa dari dulu, always terus kan. Ini disebut namanya strategi positioning. Tapi kembali lagi, obsoleting existing competitor. Ngerti ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, saya lanjutkan. Nah itu artinya positioning. Jadi positioning itu sebetulnya masuk ke elemen strategi untuk memenangkan peperangan. Kan strategi itu. Ya, positioning itu dikampanyekan, kemudian dipush, ya, dikampanyekan begini, dipush pakai selling, ya, dikuatkan pakai branding begitu loh kira-kira ya. Nah positioning bisa diterapkan, digunakan untuk mendapatkan apapun kembali lagi, ya. Sama kayak kemarin selling kan, masih berhubungan nih, ya. Jadi kalau misalkan Anda kemarin kan ilmu kucing masih ingat kan? Nah ilmu kucing kan kemarin Anda kan riset duluan nih, target mangsa Anda ini siapa nih kan? Kebiasaannya dia apa. Tapi kalau kali ini bukan masalah kebiasaan. Kalau selling bicara masalah kebiasaannya dia. Ya, karena kan taktiknya yang penting bisa masuk gitu kan. Positioning berbeda. Si A ini ya, yang kita mangsa, dia ini detail tuh. Nah, termasuk apa? Kompetitor saya siapa kan begitu ya. Jadi buat percintaan pun bisa. Jangan seperti Rangga sama Cinta tapi ya, harus di closing kan, nanti kalau nggak closing kan kapan closingnya ya, nunggu Rangga terus ya, ngomongnya sekolah, kebaca nggak sih? Kebaca kan? Ini dihidupin dikit boleh nggak? Oh mana? Oh ini ya yang ini, jadi nggak apa-apa biarin deh. Nah, jadi kan Rangga kapan nikahin aku? Terus Rangga bilang, tunggu cicilan lunas ya Cin, dia bilang gitu. Terus zamannya sekarang kan, si Cinta bilang, nggak kapan lunasnya kalau refinance terus kan gitu kan. Jadi mau lunas di refinance lagi, refinance lagi. Nggak lunas. Kisah ini tentang demi cinta. Ya, saya bicara tentang demi cinta. Ada yang bisa bantu baca nggak ya? Kelihatan nggak di belakang? Kelihatan? Oke lah, saya baca deh. Demi cinta. Elang adalah seorang perjaka yang soleh dan wirausahawan yang handal. Elang menemukan seorang wanita yang telah lama dia impikan. Namanya. Masalahnya, Elang kalah start. Kalah start dia. Adalah Rangga telah menjadi kasih relationship cinta selama 2 tahun lamanya. Elang berprinsip, ya ini Elang ya. Elang berprinsip selama janur kuning belum melengkung, masih ada harapan bagi dirinya. Apalagi Elang yakin bahwa dia bisa
lebih membahagiakan cinta dibandingkan Rangga? Ya, pertanyaannya, jika Anda adalah elang, apa yang akan Anda lakukan untuk mendapatkan si cinta? Pelet. Ya. Jadi tekong ini kan melet-melet. Ya, datang terus melet-melet gitu ya. Angkat tangan yang lain, selain pelet, teriak apa? Datengin bapaknya meninggal dan, ayo yang lain. Angkat tangan. Hah? Apa? Menikahi cinta, kalau mau. Wong ini masalahnya belum mau ya. Ngertiin yang biye. Ayo. Ini baik-baik ini wanita yang bicara nih ya. Boro-boro dengerin, masuk aja nggak bisa. Ya, oke. Oh gitu. Buat proposal 10 alasan kenapa harus pilih elang. Sekarang zamannya ta'aruf seperti gitu kan. Pintar ya, betul. Closing langsung ya. Yang lain. Belakang. Teriak awas. Ya. Apa? Kasih utang Rangga. Oh iya, Rangganya masih refinance ya. Kasih utang, Rangga. Lu gua kasih utang, yang penting lu putus sama cinta, oke ya? Nanti kalau sudah lunas, balik lagi. Belakang. Ilmu musang. Kucing tadi kemarin tuh ya. Ilmu musang ya. Baik, yang lain? Biasanya cinta. Tadi ilmu musang yang dimaksud apa? Kita apa? Downgrade. Oh, breakdown. Oh, don't break. Saya. Iya, terus breakdown. Cek. Kita apa? Kita coba untuk main logika kita. Kira-kira langkah pertama apa yang kita lakukan? Jika jawabannya ya apa tidak, kita lakukan apa lagi? Ya apa tidaknya lagi. Sehingga kita mungkin akan mempunyai beberapa strategi. Seumpama si cinta memiliki Rangga dengan kasarannya seperti ibaratnya dia udah cinta lama. Dan dia menolak aku. Apa yang aku lakukan kalau dia menolak aku? Jadi kita kasih option selalu ya atau tidak, gimana selanjutnya. Ya. Tuh, kasih mic-nya sebelah situ, kasih mic-nya Mas. Ya. Saya selaku yang sudah menaklukkan 5 cinta jadi. Oh ya. Saya sebentar. Ini maksudnya Mas menaklukkan 5 cinta atau 5 Rangga? Kalau kepepet aja itu. Jadi the power of kepepet bisa digunakan buat Rangga gitu. Gimana? Berdasarkan pengalaman saya gitu menaklukkan para wanita. Sok-sokan banget nih. Lanjut. Iya. Bisa SMS, bisa WA, terus-terusan aja. Terus pagi-pagi saya udah nongkrong depan rumahnya gitu ya. Ya, antar jemput gitu. Jadi intensitas yang bakal diseringin karena Rangganya jauh gitu. Oh gitu ya. Itu udah berhasil itu. Kalau cintanya kayak Ayu ditendang tuh. Kayak Verta mungkin tendang juga mungkin ya. Wanita karir. Oke lanjut, nggak apa ya, silakan yang lain. Sore Mas J. Ya. Saya repositioning Mas J. Oke, repositioning. Iya dong. Repositioningnya belum ketemu kok repositioning ya. Repositioningnya gini, saya sebutkan 10 hal kenapa saya adalah investasi yang lebih baik daripada Rangga. Oh. Baik, untuk membuat itu apa yang harus dilakukan? Mas J. Iya, itu apa yang harus dilakukan? Nah ini narrownya kan tadi kan sama Anita ya. Apa yang harus dilakukan? Untuk mencari 10 hal itu apa yang harus dilakukan begitu loh. Sebutkan 10 kelemahannya Rangga dong Mas J. Wah berarti kita jelekin Rangga dong. Ya, ini gara-gara debat pilkada nih ya. Jika gini nih 10 kelemahan. Oke.
Kan 10 kelemahan Rangga, ada benernya ya, tapi nanti kita koreksi dikit. Ada benernya, sudah ada benernya. Oke, bagus tuh ya. Yang lain ada yang mau angkat tangan lagi, silakan ya, silakan nggak apa. Ya. Ini biar trends duluan ya, yang ngantuk-ngantuk. Bikin skenario, Mas. Skenario? Ya. Jadi saya skenario, saya bikin set seolah-olah itu natural sehingga. Baik. Nah, sebentar ya. Stop duluan ya. Itu disebut namanya taktik. Strategi itu sebelum taktik dibuat. Taktik itu di lapangan. Bikin skenario itu dia di lapangan. Taktiknya. Tapi strateginya apa? Untuk menyusun strategi. Teman-teman harus tahu bedanya taktik sama strategi loh ya. Taktik itu product price promotion itulah. Di lapangannya. Strateginya itu sebelum itu. Strateginya saya kenal dengan sahabat-sahabatnya Cinta. Ya. Jadi usaha promosiin kalau Mas Arif itu orangnya ganteng dan baik hati gitu. Ya, baik. Ganteng dan baik hati. Ternyata Cinta tidak kepingin seorang yang ganteng dan baik hati. Nah, belum selesai Mas Jai. Oke, lanjut. Jadi saya tanya dulu ke sahabat-sahabatnya, Cinta itu suka cowok yang jenggoten apa enggak sih? Oh gitu. Kalau enggak? Kalau enggak suka ya saya cukur jenggot saya gitu. Oh gitu. Good, good. Kalau Cinta suka yang berjilbab gimana? Saya panjangin. Berjilbab. Lanjut. Yang lain silakan. Satu lagi dari cewek, sebentar, yang dari Cinta duluan dong ya. Jangan kalau nggak Abdul nih kan. Ayo, yang wanita. Anita lagi boleh. Sebentar. Ini soalnya dia lagi jadi Cinta nih, jomblo premium. Cari tahu dong keinginan Cinta tuh apa gitu, biar deketin sama gitu. Wanita tuh berkata seperti gini, ngerti nggak? Ya, makanya laki-laki itu ya seneng gitu kan, ya. Dan wanita nggak bisa baca peta kan, gitu loh. Listening duluan, kan mencari duluan kan, listening duluan. Kita nggak ngerti si Cintanya maunya apa kok, bener nggak? Nah baik, jadi kuncinya di situ ya. Kuncinya memang itulah, laki-laki memang nggak mudah gitu kan ya. Jadi makanya wanita ini bagusnya mereka empatinya tinggi. Ini yang harus dilakukan. Bener ya, tadi survei keinginan Cinta, sebenarnya Cinta ini pengennya apa gitu loh. Jadi target, ingin Rangga, enggak. Ya, jadi why-nya, ya. Why-nya. Kenapa si Cinta ini kepengen seseorang seperti Rangga? Jadi kriteria orang yang diinginkan oleh si Cinta itu seperti apa? Paham ya maksudnya? Jadi gini, ini adalah kriteria. Boleh digelapin dikit ya? Atau gimana tuh? Itu kok lampunya. Nah ini, yang sini nggak apa? Sini nggak apa? Mana nih? Oh ini ngadepnya ke sini ya? Ke situ ya? Saya nggak kelihatan nanti kan? Nanti saya segelap pikir nanti kan? Sini. Nggak kelihatan, ini nggak videonya yang sayang nanti nih. Mendingan ini dihadapin ke sana ya? Sama nggak dia atau diubah? Sama ya? Kelihatan kan tapi kan? Baik ya. Nah, jadi survei keinginan duluan si Cinta ini ya. Kriteria pria idaman Cinta itu seperti apa? Ya. Nah, ternyata ini adalah kriteria. Ingat ya, perhatikan kata-katanya baik-baik. Kriteria. Bill, wirausahawan. Jadi sekarang tuh kan cewek-cewek kan mulai matre gitu kan. Gitu tuh ya. Sholat 5 waktu, tapi materinya syariah gitu kan. Jadi materinya syariah ya. Jadi sholat juga tetap harus gitu kan. Kaya tapi soleh kan begitu kan. Dan sayang aku dia bilang gitu kan. Oke, mau segera nikah. Kenapa? Karena Cinta ini bosen di PHP terus sama si Rangga. Dia bosen nih kan. Kamu nunggu lu lagi, ya pergi lagi. Udah ADC 2, pergi lagi. Kurang ajar lu kan gitu ya. Nah sudah, saya nggak nonton sih, cuma dapat cerita dari teman-teman aja. Katanya si Rangga brengsek, dia bilang gitu. Katanya begitu kan, ya sudah, saya nggak pernah nonton jadi nggak
Nggak ngerti kan? Nah, mau segera nikah, dan kemudian seperti kayak Rangga paling nggak di atas 170. Soalnya cintanya ini setinggi sopo ya kalau di sini mungkin ya. Perta gitu ya, tinggi kan. Nah, terus ganteng pasti, tapi gantengnya subjektif lah gitu ya. Kalau katakanlah 1 sampai 10 tuh kan, kelasnya cinta itu dia paling nggak 70 ke atasan begitu ya. Oke lah ganteng gitu kan. Sayang keluarga. Nah, cinta ini membutuhkan seorang laki-laki yang sayang sama keluarganya dia, nggak hanya sayang sama dia kan ya, tapi sayang sama keluarganya. Kemudian ini yang sedikit cuek. Ternyata cinta nggak suka diperhatiin terus. Nah, nggak semua wanita itu suka diperhatiin loh. Ya, dimaksud diperhatiin terus. Kadang-kadang ya, dia malah justru suka yang cool nih kayak si Bun-Bun gitu kan. Bun-Bun itu dulu pada saat masih di YA gitu kan. Jangankan itu siswa yang cewek-cewek, ya siswian. Siswi cuma ada 2 kalau salah ya. Pas starter itu ya kalau ngomongin Bun-Bun itu luar biasa tuh. Adik kelasnya Bun-Bun ngomongin Bun-Bun, wah Bun-Bun. Cool, dia bilang gitu kan. Jadi seperti itu, karena kadang cewek-cewek memang seleranya memang aneh-aneh. Ada yang suka yang cool, ada yang suka yang bad boy, kan ada juga tuh yang suka bad boy itu enggak? Ada juga yang suka bad boy, ada juga. Lanjut ya. Nah, jadi ini masih kriteria. Tanyakan sama cinta. Jin, kan gitu kan. Jin, menurut lo, punya rumah dan mobil dengan wirausahawan, pentingan mana? Ngerti ya? Kita tanya sama cinta, karena tadi kan masih kriteria, kan sifatnya acak gitu loh. Kita tanya lagi, Jin, kalau menurut kamu punya rumah, mobil, sama pengusaha statusnya, pentingan mana? Kan begitu. Buat gue, punya rumah sama mobil deh. Terus, kalau punya rumah sama sholat 5 waktu, pentingan mana? Oh, sholat 5 waktu. Nah, dia bilang gitu kan, kalau punya rumah sama mau segera nikah, pentingan mana? Oh, segera nikah. Mungkin contoh begitu ya. Ini di scoring, ya. Dan sampai dari situ keluarlah scoringnya seperti ini nih. Paham nggak? Dibanding-bandingkan, terus wirausaha sama sholat 5 waktu sama segera nikah, sholat 5 waktu sama tinggi badan, sholat 5 waktu sama ganteng, sholat 5 waktu sama sayang, sholat 5 waktu sama cuek. Dicari scoringnya sampai keluar seperti gini nih scoringnya. Ya, paham yang dimaksud ya? Nah setelah keluar skornya, diurutkan. Jangan keluar nih gini kan, ini diurutin. Total skor 36 kan, ya. Nah, ini 1 sampai 10 skalanya begitu kan. Bukan pakai skala. Ini dibandingkan, ya. Nah, 8 itu artinya 8 per 36, 7 per 36, 6 per 30, sorry. Oh, ini urutan. Skor ya tadi urutan. Skor tadi ya, skor ya. Benar, 8 per 36, 7 per 36, ini pas persis nih, pas kebetulan aja pas. Ya. Anggap aja scoringnya seperti itu. Nah, oh ya betul ya, karena jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 8 ya, 8. Seperti ini scoringnya. Ya, jadi nomor 1 adalah wirausahawan. Yang kedua, rajin sembahyang. Ketiga, segera nikah. Keempat, ganteng. Ya, kelima, 1, 2, 3, 4, kelima tinggi, sekian, dan seterusnya. Oke. Nah, dari scoring tersebut, keluarlah kelebihan Rangga. Ya, jadi kelebihan Rangga itu apa sih? Kita cek. Nah, kita cek Rangga ini punya kriteria apa saja. Fakta loh ini ya, bukan janji. Ingat ya, di pilkada, pilpres ya, itu kan janji. Ini jadi begitu. Itu janji. Delivery belum tentu seperti itu loh. Ya. Jadi yang saya maksud ini adalah surveinya, survei bukan janji, tapi fakta. Paham ya? Jadi impact bukan image. Nah, dia masih kuliah S3, belum mau nikah. Artinya bicara masalah nikah, coret. Oke ya, Rangga 0 skornya. Ganteng dia. Ya, kerjanya Rangga apa? Bintang film. Loh ya kan main film kan dia. Tinggi 170.
Di atas 170. Sedikit cuek, yes, Rangga cuek, soalnya jauh. Ya kan? Dia jauh, makanya dia bisa cuek. Punya rumah, mobil, punya, warisan bapaknya. Sholatnya bolong-bolong, berarti minus nih kan. Oke, Rangga ini kan belum syariah murni kan ya, jadi masih ya, baru hijrah ya. Ya. Egois Rangga. Nggak egois gimana? Kalau dia nggak egois, dia nikahin cinta dong, ya. Atau jangan dikasih harapan gitu loh, ya. Jangan PHP gitu kan ya. Ya, kasih kepastian dong. Lu mau nikah nggak lu? Kalau nggak nikah jangan ikat gua dong kan begitu kan. Nah ini gobloknya si cinta juga sebenarnya sih ya. Oke lanjut. Ya, baik. Skornya Rangga sekian. Ya, 12 skornya dia. Oke. Nah sekarang kita cari skornya si Elang terhadap keinginan atau kriteria dan hierarki si. Nah ini adalah skornya si Elang. Wirausahawan, mau segera nikah, wajah lumayan lah, enggak seganteng si Angga, ya. Waktu yes, ya, jadi calon bapak yang bagus, tingginya 168, pas banget kurang 2 cm aja loh. Ya, paling yang ini Angga pakai high heels kan. Si Elang ya, Elang high heels ya. Perhatian, yes perhatian. Tapi teman-teman, dalam proses scoring ini perhatikan, si Elang tidak perlu berusaha menutupi kelemahan. Yang ini harus tahu. Tapi dia berusaha untuk menampilkan kelebihan. Itu sebenarnya positioning. Oke? Nah inilah si Elang. Skornya Elang sebetulnya dibandingkan sama si Rangga terhadap keinginan si cinta dan hierarkinya. Betul lah? Artinya sebenarnya dia bisa menang. Nah, terus keunggulan bersaing atau diferensiasi si Elang itu apa? Tadi kan dia wirausahawan. Betul? Mau segera nikah, sholat 5 waktu, sayang keluarga, tutup. Ya. Nah, scoringnya jelas lebih tinggi. Baik, pilih 1 atau 2 keunggulan sebagai positioning si Elang. Di benak konsumen atau di tempatnya si cinta dan dikampanyekan dalam tindakan. Ngerti ya? Dikampanyekan dalam tindakan. 1 atau 2 keunggulan sebagai positioning Elang dengan skor tertinggi yang cukup untuk mengalahkan si Rangga. Jadi nggak usah 4-4-nya. Oh dengan 2 sudah beres kok. Ya, paham ya? Nah ini strategi menang bersaingnya. Apa itu? Diambil 2 yang terbesar. Skornya yang diminta sama si cukup ini. Wirausahawan dia dan kemudian sholat 5 waktu. Oke ya. Kriteria yang lain sudah ngerti si cintanya, mau segera nikah iya gitu loh. Cuman kan tidak perlu tonjolkan itu duluan. Baik. Nah, positioningnya adalah ya ini positioning gitu ya. Sebenarnya kan sesuatu yang ditanamkan di benak konsumen tadi kan. Produknya tetap sama, nggak diubah. Si Elang ini tidak berusaha memoles kekurangannya dia ya. Terus menjadi seperti kayak Rangga kelebihannya. Tidak, salah besar. Elang tetaplah jadi si Elang, cuma dikomunikasikan kelebihannya dia. Baik, nah keluarlah yang disebut namanya strategi positioningnya. Apa itu? Slogan. Kampanyenya itu seperti gini, pengusaha soleh, idaman cinta. Kan begitu. Ini contoh. Nah, tentu aja ini dikampanyekan, contoh misalkan, ya kalau pas ketemu sama si cinta itu kan, mungkin di suatu tempat di mana gitu kan, terus kemudian kita kenalan kan si Elang ini kan, siapa mas? Elang, kasih kartu nama, oh bisnis apa ini sekarang? Wah senang dia sudah. Itu salah satu kampanye. Paham ya? Jadi kampanye di benak cinta, 1. Ya. Tadi yang sebenarnya pengusaha kan, wirausaha. Kedua, sebentar ya Cin ya, aku sholat dulu. Wih soleh nih. Ngerti ya? Ya, loh sholat apa mas? Sudah telat loh mas ini mas. Ternyata waktu sholatnya telat ya. Gitu ya. Jadi positioning bukan cuma sekedar slogan, tapi harus dalam bentuk tindakan, action nyata. Itulah kampanye. Paham ya saya maksudnya? Jadi alurnya bagaimana sih sebetulnya? Alurnya itu, pertama kita menentukan
spesifik target pasar kita itu siapa? Target pasar kita yang spesifik itu siapa? Yang akan kita bidik. Ini dilakukan survei market, ya, produknya digelar duluan, di reprofile nanti. Profile belum angkat tangannya sudah nonton? Tuh kan dikasih PM nonton reprofile nggak nonton, kan? Ya. Nah, jadi menentukan spesifik target marketnya. Kemudian mencari kriteria yang diinginkan si target marketnya itu loh. Baik secara rasional dan emosional. Klop ya dengan matematika kemarin kan? Ya, serta hierarkinya. Ini sama ini pentingan mana, ini sama ini pentingan mana, ini sama ini pentingan mana, dan seterusnya. Ya. Kemudian memetakan secara skor. Rangga elang. Ya. Keinginan si cinta terhadap keinginan si cinta. Ya. Jadi ini keinginan si cinta, ini Rangga, ini elang. Kalau nanti mungkin ada yang lain, ya silakan gitu kan ya. Misalkan Dono kan gitu ya, atau siapa kan ya. Ini makanya kalau pesaingnya tidak banyak, kita sebut namanya competitive advantage. Keunggulan bersaing. Kalau pesaingnya sudah banyak banget, nggak ada celah untuk ngambil menang bersaing itu, kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Disebut namanya differentiation. Paham ya? Ya, tapi saya sebut di sini sebagai differentiating aja. Ya, perbedaan dibandingkan dengan yang lain kan begitu ya. Ya, mencari celah diferensiasinya. USP, unique selling point. Paham ya? Unique selling point, competitive advantage, differentiation itu serupa. Jadi jangan sampai nanti bingung masalah istilah gitu, nggak usah. Terus memposisikan di benak konsumen target pasarnya tersebut. Paham ya? Oke, membuat slogan untuk komunikasi positioningnya itu. Ya. Ini 2 SKS nih. Anda kalau yang kuliah di tempat manajemen ya, pemasaran, Anda menemukan positioning, mbok pikir gampang. Anda masuk ke tempatnya segmentation duluan, terus targeting, differentiating ya. Nah, Anda ke segmentasi udah puyeng dan duluan ya. Jadi buat saya dipermudah duluan aja, saya pecah-pecah materinya. Segmentation nanti besok, jangan sekarang, daripada puyeng. Oke, lanjut ya. Yang ngantuk ya teko-teko, tampar. Oke. Jadi formulanya seperti ini nih. Specific targeting, double scoring, artinya double scoring itu skor si kompetitor, ya, skornya si kompetitor terhadap keinginan si cinta. Ini kompetitor kalau banyak ya kompetitor. Si cinta, skor kita terhadap keinginan si cinta. Paham ya? Nah kecuali produk kita nanti, wah nggak masuk nih. Berarti harus riset produk lagi untuk menang bersaing. Paham ya? Nah, atau membuat strategi yang beda lagi, blue ocean, kan begitu kan ya? Ya. Baik ya, differentiating, pada dasarnya blue ocean juga serupalah dengan ini, differentiating, cuman kan kadang-kadang itu dibuat sesuatu materi yang populer gitu ya. Semacam kayak matrix gitu ya, untuk menemukan celah keunggulan kompetisinya ya. Nah, yang terakhir seperti ini, positioning. Ya, specific targeting, double scoring, differentiating, positioning. Paham? Sampai di sini paham? Angkat tangan? Paham? Ya. Oke ya, baik ya. Nah, pasaran itu sama seperti tadi mendapatkan cinta. Dan sama juga kalau Anda menjadi seorang jenderal. Itu sama. Maka dari itu orang yang ngerti strategi pemasaran, suruh mimpin perang, suruh mimpin kota, sama. Suruh mimpin university, sama. Serupa semuanya ya. Nah, contoh nih ya kalau perang kan, jika Anda adalah seorang panglima perang suatu kerajaan, memerintahkan Anda untuk merebut kembali wilayah yang sudah dikuasai oleh musuh. Ini perang pembebasan. Apa yang akan Anda lakukan? Sama kan? Ya, apa yang Anda lakukan? Cek duluan di lokasinya itu bagaimana. Ya kan? Kalau dalam
Tadi mungkin Mas Kuku sudah jelaskan kan, ada Genba Gosi itu kan ya, ada ya? 5R kan ya, sudah kan? Ya. Nah jadi kalau Gosi itu maksudnya Gosi kan, cek di lapangan. Seperti apa? Dipetakan. Ya, petakan tuh beneran beli peta gitu loh ya. Kalau misalkan di sini distribusinya sudah dikepung sama siapa saja, berarti aku menang bersaingnya di sebelah kini. Secara geografis aku menang bersaing. Kan begitu, bisa ini kan. Nah, jadi kalau mau menyerbu suatu tempat, ya cari itu. Dan cari kekuatannya mereka, pasukan lawan itu bagaimana, celahnya aku bisa masuk di mana. Celahnya aku bisa masuk di mana. Tak hajar di situ. Ya, baik ya. Di perang sama. Terus kalau kota bagaimana? Sama. Saya biasanya kalau mendarat di suatu tempat, saya tanya duluan, di sini pendapatan asli daerahnya dari mana? Kebanyakan ya orang-orang ini wirausaha, guru atau apa ya, saya nggak ngerti kan? Saya tanya duluan. Nah, apalagi kalau saya dipanggil oleh korporat-korporat yang besar gitu kan ya, untuk membantu mereka mengembangkan kewirausahaan di sekitar situ. Kenapa? Tanpa itu saya langsung mau gini, wah ini Pak di online kan aja Pak semuanya, di online kan Pak. Oh, online gimana apa Mas? Nah, dia kan nggak ngerti dia kan, ternyata belum melek. Dan ternyata di situ hasil alamnya itu tinggi banget, nggak perlu benar-benar online gitu loh. Ya enggak? Kalau saya ketemu misalkan, ini pas datang ke Purwokerto gitu kan, Purwokerto, ya. Terus ngasih Puerto Rico, ya Puerto Rico. Nah, datang ke Purwokerto, saya tentang buka toko online langsung laris. Tahu nggak, ada pertanyaan yang lucu sebenarnya begini nih, dari peserta, Mas, di tempat Puerto Rico ini, kan nggak banyak orang yang main online Mas. Siapa yang mau beli produk kita Mas, kalau saya masarinnya online? Kan lucu kan? Nah, lucunya di mana? Anda ketawa, berarti nggak ngerti Anda. Lucunya apa? Nah kalau kamu main online ya usah masarin sama orang Purwokerto lagi tuh ya. Kamu sama Purwokerto ya kamu colek-colek gitu kan, buka toko gitu kan ya. Ngerti gak? Main online itu global dong. Jadi buat saya, kalau saya ketemu, saya masuk ke suatu daerah misalkan yang terpencil, mau Timika ya. Timika udah masih rame itu kan, Los Sumawe kemarin ke sana juga ya. Atau yang dalam-dalam, saya malah ajarin internet saya. Kenapa? Gak ada yang kamu bisa jual di sini. Gak ada yang bisa kamu jualin di sini. Kenapa? Pendapatan asli daerahmu kecil. Jadi kamu harus masukin pendapatan dari luar ke sana. Apa? Misalkan ya, contohnya nih kalau jadi pemerintah daerah, oke misalkan tak genjot ya, di sini investasi. Orang boleh investasi ke sini, kalau hasil alam gak bagus, industri deh. Ya, seperti kayak Batam gitu kan. Ya, hasil alam gak bagus, industri. Digratisin, teksnya duluan, diproteksi, free trade zone. Terusnya kan, masuk investor, buka pabrik, lapangan pekerjaan dibuka, perdagangan berputar. Paham ini maksudnya? Jadi sebetulnya teman-teman ya, nanti ini ya siapa tahu nanti suatu saat ya Anda menjadi wali kota, menjadi bupati, ya dari ilmu-ilmu yang ada dalam training for mentor ini. Colek saya ya, colek aja ya. Gak apa-apa, nanti saya tak sowan ke tempat jenengan ya. Oke ya. Nah, riset pelanggan minimarket, ini contoh. Kalau saya mengatakan pada Anda, pelanggan minimarket ya, kalau seandainya Anda ingin menang bersaing dengan Alfamart, Indomart, apa yang harus Anda lakukan? Kira-kira? Apa yang paling penting poinnya? Saya mau tanya kepada Anda. Baik, saya kasih clue. Kalau lokasi yang strategis, yang pertama, yang kedua, ini kriteria ya, bukan hierarki. Yang saya akan tanyakan hierarkinya nanti apa? Yang strategis, ataukah desain outletnya yang menarik, ataukah pelayanan yang ramah, ya, ataukah kelengkapan produk, ataukah harga dari 5 itu. Mana yang pertama? Baik. Simpan baik-baik pendapat Anda ya. Apa yang pertama? Enggak, ngucap ya. Oke. Yang kedua apa? Yang ketiga? Oke. Yang keempat? Ya, simpan ya jawaban Anda dan kita cek. Saya sayangnya dulu tidak sempat screenshot gitu kan. Saya dapat dari majalah marketing, majalah Mix ya. Cuman
Ini angkanya tidak exactly ya, tapi saya cuma kira-kira presentasinya gede kecilnya seperti ini. Yang pertama itu ternyata kelengkapan. Dan kelengkapan itu, ya, yang kedua nomor 2 harga, ketiga lokasi, kelima baru pelayanan. Jadi nggak penting gitu loh pelayanannya AP-AP gitu loh ya, yang kita caci-caci di tempatnya sosial media itu tetap kita beli kok di situ, Pak. Benar nggak? Ya, Anda makan suatu tempat tuh loh, ya. Siapa dari Makassar angkat tangan? Makassar. Ya. Tahu namanya Palu Bahasa Serigala pasti kan ya? Itu makannya tempatnya nggak enak gitu, makannya enak sih ya. Tempatnya itu loh, bangku, ya, udah desak-desaan, keringetan, nggak ada AC, ya, makan nggak bisa lama, disundur-sundur sama belakang gitu kan. Kapan selesainya kamu makan gitu ya? Harganya mahal, ya. Nah, tapi kenapa kok laris? Ya karena memang orang tidak penting bicara masalah servis itu. Orang yang penting pokoknya sensasinya makan di Palu Bahasa Serigala. Kok Palu Bahasa? Betul ya? Palu Bahasa Serigala kan? Ya, Palu Bahasa Serigala. Ya. Nah, ternyata scoringnya seperti ini nih. Saya agak lupa angka persisnya. Sekitar 47%, dan kemudian lokasi itu 21%, desain outlet, harga 21%, lokasi 17%, jadi harga nggak yang pertama. 11%-nya di desain outlet, dan 4%-nya di pelayanan. Pelayanan ternyata yang terakhir. Maka dari itu, Anda perhatikan baik-baik. Begitu bicara masalah desain outlet, Anda hanya menggarap yang pasar yang 11%. Seperti apa itu Anda membuat minimarket yang mewah banget gitu. Ternyata itu nggak penting buat pelanggan. Ya, Anda membuat pusat oleh-oleh yang keren banget, nggak penting buat pelanggan. Kresna ya biasa-biasa, lebih unggul daripada Erlangga saat ini. Tapi mereka ngerti pelanggan itu maunya apa. Nah ini mencari celah. Bidik apa? Ternyata setelah research, pelanggan itu, ya pelanggan di tempatnya Erlangga atau oleh-oleh itu, mikirnya gini, boleh nggak aku mau beli oleh-oleh, tapi jangan ngabisin waktuku beli oleh-oleh ini. Ya, ini memotong waktuku untuk jalan-jalan, untuk surfing, ya, untuk berbikini ria. Itu seperti itu. Ya, kejadiannya seperti itu ya. Akhirnya apa? Si Kresna ngerti ini dibuatlah 24 jam. Kresna, orang belanja oleh-oleh jam 12 malam, ramenya minta ampun tuh. Kresna ini di Bali, pusat oleh-olehnya. Nah Erlangga tidak buka sampai malam. Paham ya? Ini salah satu strategi menang bersaingnya. Oke ya, ada yang ngorok kelihatannya di belakang. Hah, beneran ya? Hah? Siapa sih ngorok di Budi? Dia lagi menangkap kesan dia. Kesan nyaman. Oke ya, baik. Positioning. Ya, rumusan strategi untuk memenangkan peperangan. Promotion, aktivitas mengkampanyekan positioning dan menarik calon pelanggan untuk datang. Selling tujuannya adalah untuk closing, konversi, dan branding aktivitas untuk membuat pelanggan loyal. Branding dengan brand berbeda. Kalau pakarnya branding Pak Subiakto, saya tapi akan sedikit nanti nyuwil ya tentang branding di hari keempat aja, di hari kelima. Ya. Oke ya, baik teman-teman. Nah, dengan kita merencanakan sesuatu riset seperti ini, faktor kemenangan kita itu akan lebih besar. Betul nggak? Jangan kita itu, wah ini feelingku. Nah, kalau pas feelingnya baik, kalau pas feelingnya jelek ya, feeling not well kan gitu ya. Mood gitu kan, hancur kan strateginya. Jadi jangan seperti gitu. Always speak with data. Dan baiknya, berita baiknya, saat ini data itu bertebaran di mana-mana. Strategi membuat sebuah materi, ya, always speak with data. Nah besok materinya, Mas Fikri kan masuk kan, dia akan membawakan tentang data mining, bagaimana cara mendapatkan data itu, dan research, metodologi research yang simple gitu loh. Ya, termasuk sama dengan materi Lean Startup ya. Oke, mengutip kata-kata terakhir, sebagai penutup, Victory loves preparation. Dalam bahasa aslinya apa? Ya, apa? Kok Victoria? Amat apa? Victoria amat curam. Apa bangun? Hah? Enggak, bahasa aslinya itu loh. Bukan Victoria BH, bukan.
Bahasa aslinya itu kan dia bahasa apa ya? Bahasa Victoria Curam, nah, salah gitu kan. Saya bacanya saya nggak ngerti. Itu kan pakai bahasa logat Jawa kan. Ya, Victory Loves Preparation. Ini dalam filmnya The Mechanic yang pertama. Ya, jadi kejayaan itu ya sangat mencintai persiapan yang matang, kan begitu. Ya, membuat acara seperti gini, kalau persiapannya nggak matang, akan mengecewakan para pelanggan. Saya nggak ngerti sih. Saya nggak lihat wajah Anda. Anda 2 hari di sini. Siapa yang puas? Angkat tangan. 2 hari ini. Alhamdulillah ya. Nggak usah saya tanya yang nggak puas. Nanti kan kutandai kau. Oke ya. Baik. Pertanyaan silakan. Hampir jam 10 kurang seperempat. Silakan pertanyaan. Masih. Ya. Tadi kita ngomong tentang research. Jadi tadi yang ditampilkan. Ini yang tanya mana ya? Ya, saya. Oh. Yang tanya mana? Saya. Oh sini. Saya tanya mana? Gak kelihatan Mas. Ya perkenalkan dulu. Nama saya Ranu. Ya. Bisnis saya konveksi sekolah. Ya. Jadi tadi tentang research ya. Nah risetnya tadi kan disampaikan ada mengutip tentang dikutip dari majalah. Jadi risetnya bertanggung jawab. Nah, terus saat diperbandingkan dengan risetnya Cinta, itu kan risetnya kayak secara pribadi. Nah, perbandingan yang dilakukan ini gimana? Jadi kita memang berdasarkan riset yang sudah dilakukan secara bertanggung jawab oleh lembaga riset atau institusi yang kredibel gitu, atau institusinya secara mandiri yang kita lakukan sendiri lewat proses intelijen atau gimana? Ini bagus banget pertanyaannya. Nah, jadi inilah kelemahannya UKM itu pada saat riset kan, ya. Nah, maka dari itu saya membuat yang simpel-simpel gitu kan. Riset berdasarkan praktek. Paham ya? Riset berdasarkan praktek. Contohnya begini, yang sebenarnya uji ngangenin itu adalah riset berdasarkan praktek. Misalkan kita mau fight dengan suatu produk, sebut aja produk itu rawon. Rawon yang terkenal di tempat sini, tapi kita mau fight itu. Nah, target pasar kita siapa? Kita harus ngerti. Terus pas kita kasih rawon itu, ya, dibilang kalau menurut kamu nih, enak nggak? Oh enak dong, karena aku langganan. Oh. Tapi kalau bilang masalah sempurna, apa yang kurang? Oh ya ini sebenarnya kurang empuk dikit. Ini yang kita lakukan, jadi biasanya gini, alurnya kita menggali duluan. Paham ya? Jadi kan ini kan kita masih menggali dulu, kurang apa? Kurang empuk. Terus kurang apa lagi? Buat aku kurangnya terlalu kental deh, cairin dikit. Kedua, gini. Tanya duluan, atau kalau dalam bahasa yang lain begini, menurutmu suatu rawon yang enak itu kriterianya seperti apa? Kan gitu ya. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Ya, kita tanya lagi sama teman-teman yang lain. Menurut kamu rawon yang enak itu seperti apa? Seperti apa? Ini kita kira-kira dapat nih, open aja, di open duluan. Kita dapat kriteria kira-kira. Benar nggak? Dari kriteria kira-kira itu kan ada irisan-irisan kan? Pokoknya prinsipnya Pareto, paling banyak itu yang mana? Kita ambil, misalkan 5 kriteria itu kita ambil. Ya, dari 10 terpilih 5, 6, 7 kriteria. Katakanlah 5 kriteria kita ambil. Ya. Dari 5 ini kita minta pemakan rawon, kamu boleh gak urutin? Ini sama ini gedean mana, ini sama ini gedean, pentingan mana. Ya. Dari situ kita dapat hierarki. Terus 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Sampai 100, 200 gitu kan tergantung samplingnya kita ambil berapa. Di situ kita dapat data. Menang bersaing kita dari mana? Itu research yang paling simpel. Iya kan? Jadi nggak usah risetnya nanti menggantungkan yang benar gitu kan. Ini nggak usah harus jago banget. Kan cuma tanya aja. Kriteria rawon yang enak menurut kamu bagaimana? Kalau kamu beli suatu rawon. Ini gitu ya. Nah, terus masukin. Kalau kita paling mau nambahin kriteria, harga. Kan kita masukin gitu. Lokasi, misalnya kita buat kriteria tambahan buat
distract lah gitu ya. Nggak apa-apa gitu loh. Nah setelah itu kita masukin 10 kriteria itu suruh ngurutin. Ngurutin. Tapi pemakan rawon semuanya. Kamu makan rawon? Ya. Kalau sering 1 bulan berapa kali? Oh 2-3 kali aku. Keluak gitu kan ya. Tahu keluak gak? Keluak rawon tuh ya. Ya udah coklat-coklat begitu kan ya. Ini suka makan rawon, ini suka makan rawon. Nah, terus kita suruh ngurutkan. Dapat gitu kan. Ya, setelah dapat kita mappingkan. Ya, menurut kamu dari kriteria yang ini ada, ini yang menang. Apanya yang menang? Ya. Oh, ini cairnya iya. Ininya enggak, itu gini. Ya. Nah, itu kita bisa lakukan ya, atau kita melakukan sendiri juga bisa kalau udah bicara masalah hierarki. Oke, nah kita tinggal lebih cair. Ya, contoh begitu. Contohnya aja. Misalkan ya ternyata rawon itu semua rata-rata, atau misalkan rawon itu katakanlah alot-alot. Ya, dagingnya alot-alot. Ya kayak sop buntut tuh paling takut kan kalau orang makan sop buntut, dagingnya alot. Betul enggak? Nah, pas kita survei itu ternyata daging alot itu nomor 1 tuh. Dan kebanyakan dari, nah ini kalau saya survei yang simpelnya begini, kebanyakan dari siapa? Dari itu tidak membuat slogan yang mencerminkan kelebihannya dia. Ya. Nah kalau kita memberi target pasar yang bukan pelanggannya dia, ya, saya bisa hanya menggunakan perang slogan doang. Nah, misalkan saya membuat suatu slogan, empuk dan gurih. Contoh gitu. Ya, empuk dan gurih. Ya, atau empuk dan ngangenin, contoh begitu. Tonjolkan. Ya, kenapa? Karena orang takutnya alot. Ya kayak tadi kacang 2 kelinci, low kolesterol. Paham kira-kira maksud? Ya, baik. Yang lain silakan. Ya, di belakang. Makasih Mas J. Nama saya Farid dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan soal alur tadi, diantaranya poin ketiga kan menentukan skor pesaing dan melawan produk kita gitu. Kalau kita pengen gitu belum ada pesaingnya, kira-kira apa kita ngira-ngira aja atau pede aja gitu dengan karena nggak ada pesaingnya? Misalnya mau bikin tren baru. Bikin tren baru ya, baik. Nah jadi gini, itu berarti menggarap yang disebut namanya kan sleeping market. Ya kan? Nah, kalau buat saya, yaitu paling gampang konsepnya adalah uji ngangenin. Dicoba. Mungkin ada yang tanya gini, Mas, kalau fashion tuh uji ngangeninnya gimana sih? Gampang sebetulnya. Mau fashion, mau makanan, sebetulnya buat saya, zaman sosial media ini luar biasa banget. Mulai dari mana? Kalau saya, pembeli itu, kan, saya bilang gini, misalkan ya, diskon 20% bagi pembeli yang mau di follow. Karena lucu kan? Kan biasanya kita gini nih strateginya. Follow akun kita dan kita berikan diskon 20% atau free ini. Begitu, bener nggak? Nah kalau saya balik, pembeli yang mau di follow. Artinya apa akun sosial media? Saya follow. Ngerti ya? Nah setelah saya follow itu, kan saya melihat, memantau dia kan. Coba setelah dia membeli produk saya dan experience produk saya, dia posting nggak? Dia posting, ngangenin dong 1 orang, ngangenin 2 orang, ngangenin 3 orang. Produknya 10 terjual, 8 posting. The best udah kan? Jeng. Paham ya? Kalau kurang apa? Kalau kadang-kadang dia ngomong bagus kan, belum tentu itu 100% bagus kan? Tanya, boleh minta feedbacknya? Boleh minta feedbacknya? Boleh minta feedbacknya? Boleh minta feedbacknya? Nah kasih masukan nih. Nah produk kita jadi lebih sempurna, kirimkan ke mereka lagi. Wih keluar yang terbaru nih, thanks ya buat Gadisa sudah ngirimin gini-gini. Seneng kan ya? Dia seneng, kita seneng ya. Dia paling nggak ngindos ke orang lain kan. Paham yang saya maksudnya? Ya seperti itu. Ya lanjut, yang satu lagi, belakang sana ya. Mana atas atau belakang tadi? Yang megang mic mana? Oh, masih ada waktu. Tes. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Rio dari Malang, Mas Jay. Saya travel shuttle Malang Juanda Surabaya. Rental mobil sama tur Bromo travel juga. shuttle Malang
Juanda, Surabaya. Oke. Sama rental mobil sama tour ke Bromo. Iya. Saya ingin Wah, ini sekalian promosi nih ya. Iya, benar. Ini besok kita tur sama-sama ke Bromo nih. Tapi lagi longsor kan katanya. Oke, mungkin saya pengen sharing sedikit ya. Sendiri itu persaingannya ketat banget Mas Jai, kalau apalagi di Malang ini. Ini yang saya alami adalah follower yang ikut terus saja kita. Jadi kita web ganti warna atau apa itu pasti diikutin. Dan sampai sekarang kita punya sampai 9 web. Dan kemarin sempat dikena virus juga, dihack seperti itu. Ya followernya mungkin ya. Itu kita terus berinovasi tapi tetap diikutin, dan yang paling parahnya merek kita hampir mepetin gitu. Kita mereknya Nahwa, ada merek mungkin Naifa apa gitu. Apa yang kita lakukan untuk menghindari atau membuat entry barrier dari pesaing tersebut, karena kalau kita terus mencari inovasi itu akan melelahkan Mas Jai. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, jadi itu di-mappingkan duluan juga kan. Dari sisi pelanggan itu, ya, dicek sebetulnya apa yang Anda benar-benar inginkan. Yang menjadi prioritas nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nah, pelanggan Anda, kalau bicara masalah harga, saya udah paling nggak mau saya. Maksudnya gitu, kalau udah bicara masalah harga, banting-bantingan nggak mau saya. Kalau harga sendiri, saya sudah survei, kita yang paling tinggi sih, seperti itu. Bagus itu. Harganya paling tinggi, tapi kan tinggal servisnya kan dibagusin, ya kan? Contoh servis yang simpel-simpel ya, misalkan kita telepon dia untuk mengingatkan dan seterusnya ya, terus diingat namanya, yang simpel-simpel aja yang nggak bayar itu loh ya. Nah itu kan di training sih, terus supirnya juga tidak bau ketek, kan? Loh itu ada loh, saya kalau paling males tuh ya kalau udah masuk ke tempat travelnya bau solar atau bau mesin begitu ya, si siapa supirnya bau ketek. Kalau nggak bau ketek, bau jigong tuh mulutnya bau gitu loh ya. Kalau saya sering bilang namanya mambuni kayak wedusan itu. Ngejek, tapi buat saya itu pun perlu dieduket gitu loh. Ya, yang dikasih deodoran, ya, pengharum mulut itu kan, kalau misalnya terlalu bau kasih kapur barus gitu kan ya. Bener. Saya sama supir saya aja gitu kok ya. Begitu udah bau mulutnya nih. Makan permen duluan, Pak. Jadi udah kelingan gitu kan, itu contoh gitu loh. Bagi sebagian orang tidak memperhatikan yang detail sekecil itu. Tapi high class akan berpikir seperti itu. Ya, coba yang naik kayak si Cindy itu kan ya, nggak gelem naik gitu kan. Nah, terus juga gini, misalnya contoh yang lain, ngegasnya, bener kan? Supir saya begitu ngegas, tak pecat besoknya tak ganti. Serius. Kenapa? Susah didiknya kayak gitu dan. Soalnya apa? Ini nggak bakat supir. Ya. Nah, udah puluhan tahun kamu nyetir, sudah belasan tahun katanya nyetir, tapi nyetir masih gini-gini. Ngerti ya? Nah, dia nggak pakai feel. Testingnya mesti kayak gitu. Udah, tesnya nggak usah babi ibu. Nyetir aja, Pak. Nyetir. Saya di belakang. Kan dia ngejak kasih. Nah, terus apa? Nyetirnya memang nyaman, ya. Yang sepele-sepele gini, ini untuk kelas atas, penting banget loh. Paham ya? Yang educated, penting banget loh. Saya itu paling gerem kalau supir saya nyalip nggak pakai rating. Mau ke kanan sedikit aja, saya pakai rating kok. Makanya kalau sama Fikri itu, saya udah, kalau dia nyetir, kamu wis nyetir gak kanggo aturan. Fik, lu Mas di Medan nggak gini semuanya Mas, dia bilang gitu. Ini supir Medan, gitu kan. Makanya dulu tuh ya saya saking jengkelnya kan, kalau disalip sama orang kan, ya. Jadi pakai rating. Saya jengkel banget, marah. Tapi setelah saya diseting sama Fikri, ya saya berpikir, oh mungkin itu orang kayak Fikri. Saya bilang gitu. Jadi saya maklumin dia. Mungkin dia seperti Fikri ya, yang nyalipnya nggak ngerti aturan. Ya, ini seperti itu ya. Jadi makanya kalau Fikri nyetirin, aku aja nyetir, kamu sudah beli. Ya. Saya nggak betah saya, jadi saya berusaha sebisa mungkin, kalau ini orang tua saya didik ya, disiplin dalam hal itu, pakai rating, ke kiri sedikit pakai rating, ya, jadi disiplin dalam hal itu ya. Ini yang sepele-sepele Mas ya, Mas survei, ya, kira-kira apa keinginan mereka, jadi dibuatin aja semacam kayak kuesioner yang simpel tadi loh, ya. Contoh begini, kasih 10 kriteria, terus suruh ngurutin mana yang lebih penting, adakah lagi selain itu.
Kalau sebelum membuat kriteria ini bingung kriterianya mau dibuat apa, tanya sama pelanggan aja, ajak ngobrol, tanyanya itu nggak formal. Menurut Ibu, seperti apakah kriteria, nggak begitu kan ya, Bu gimana Ibu, sudah naik travel apa saja kalau boleh tahu Ibu selain travel kita, gini, Ibu kalau boleh minta masukan, apa saja sih Ibu yang penting kita naikkan kualitasnya, oh ya Mas aku suka gini, direkam nih. Coba Ibu gini, apa saja gini, oh ini. Nah setelah dapat itu poin-poinnya, dibuat tuh 10-nya, suruh ngurutin. Baru kasih kuesioner, Ibu boleh mau izin, ini dapat gantungan kunci cantik kan gitu ya. Contoh begitu aja ya, atau dapat diskon sekian, ya kasih ini. Dapat surveinya kan? Oh ini yang paling ditingkatkan. Nah, jadi yang paling tingkatkan itu, contoh gini, ceplosan-ceplosannya dia, kenapa kan dia mau naik tempat kita dan seterusnya. Itulah yang kita buat positioningnya. Paham ya? Kita reprofile mereka, target pasarnya apa semuanya, keinginannya apa, kita buat positioningnya. Termasuk apa? Makanya nontonlah video reprofiling. Mas, aku terusnya nggak suka sama jokmu mas. Warnanya nggak suka. Mas, kamu buatin ini warnanya merah atau gimana? Gitu. Contoh begitu, saya nggak ngerti gitu ya. Mungkin gitu kan ya. Mungkin itu berpengaruh. Saya nggak ngerti. Begitu survei dapat data, repositioning. Ya seperti itu kan. Everyone can fly. Kan begitu ya? Kan semuanya. Gitu mas ya. Mengenai merek gitu. Merek, Mas Jai, kalau katakanlah kita katakanlah Nahwa, merek saya ya. Nahwa. Naisa apa itu gimana Mas Jai ngadepinnya kayak gitu? Ya, buat saya gini, brand itu ada namanya brand identity. Paham ya? Contoh gini, brand mereknya Nahwa, font spesifiknya seperti apa, logonya apa, warna dominannya apa. Itu penting dikunci itu mas. Habis itu tagline-nya itu mas. Paham ya? Selamat gak muntah-muntah, contoh begitu kan ya. Tagline-nya kan, kayak Surabaya kan, sampean bayar sewu, ya selamat kan gitu kan. Tagline-nya becak Surabaya kan. Ngerti mas ya kira-kira mas ya? Itu di survei mas. Nah brand identity itu dikunci mas. Ya, sampai mereka tuh ngerti. Pinter membuat strategi itu salah satunya, dia niru Air Asia. Sebenarnya kita bisa copy paste. Saya kenapa kok selalu membuat warna dominan pertama kali itu adalah merah. Kalau belum ada satu kategori, belum ada suatu kompetitor yang masuk dalam kategori yang sama, dengan warna merah, saya akan duluan warna merah duluan. Retina paling depan. Anda perhatikan baik-baik, semua pemain-pemain yang awal akan banyak menggunakan, bukan semua, kebanyakan akan menggunakan warna merah. Coca-Cola, Telkomsel, betul? Ya, Air Asia. Kenapa pakai warna merah? Retina paling depan. Tapi kalau sudah pakai merah, ada yang pakai merah, ya kita jangan merah. Kebalikan merah itu apa? Hijau. Kebalikannya bukan hitam atau putih. Merah, hijau. Beda jauh tuh. Ya, jadi gitu matriksnya kan. Nanti ada materinya sebenarnya itu ya, tentang matriksnya itu kan. Nah, jadi semuanya aku buat hijau. Ya, hijau buat semuanya ya, ada merah, ada hijau, aku baru buat warnanya lain ya, yang beda merah sama hijau mungkin aku buat hitam kan begitu ya. Saya buat hitam. Hitam gini-gini buat kuning, kan kontras gitu loh. Nanti ya, kontras gitu kan. Harus dilakukan ya mas ya. Tapi kalau modelnya kayak gini, pernah saya nerima telepon waktu itu pas saya jadi CS juga bantuin teman-teman. Itu ada orang komplain naik travel Naisa tadi lah katakanlah itu ya. Itu komplainnya ke kita, mas ini gini-gini. Saya cari datanya kok nggak ada, ibu naik apa? Naisa ya, itu tadi merek lu. Nah pertanyaan saya, warna mobilnya sama nggak? Kalau warna mobil kita nggak pernah brand seperti itu kan? Nggak, warnanya punya mas apa? Mobilnya? Hitam semua gitu. Hitam semua, mereka warnanya apa? Nggak tahu juga sih. Nggak boleh nggak tahu mas, kompetitor harus tahu mas. Iya kan? Campur biasanya mas, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, gitu, rata-rata. Jadi punya mas harus satu warna. Satu warna yang nyolok, nggak mungkin ada warnanya mereka. Misalkan mereka mungkin hitam, mungkin putih, mas merah, selesai. Iya nggak? Kasih ciri khas tertentu
tuh, ibu travelnya warna apa? Merah kah? Bukan kok mas, bukan merah. Ya berarti bukan saya ibu. Ya kayak orang gitu kan, ngomongin saya gitu kan ya. Oh ini Mas Jaya gini-gini nih. Mas Jaya pernah bilang gini, pernah bilang, emang kamu nonton aku di mana? Di seminar nih, itu aku gak pernah ngisi seminar itu gitu loh. Ya, tampangku kayak apa kan begitu. Oh jelek-jelek Mas, oh, bukan aku berarti itu kan begitu loh. Kan? Oke, coba ciri-ciriku seperti apa? Itu, Mas Jaya orang yang Chinese kan? Loh aku setengah Chinese, setengah Arab aku. Ke atas Chinese, pusat ke bawah Arab. Mulai. Iya, sudah ya. Oke. Jadi positioning saya itu ya. Pusat ke atas Chinese, pusat ke bawah Arab. Cukup ya? Ya Mas ya. Nanti Mas perbaiki semuanya brand identity-nya. Ada baiknya Mas ngikut kelasnya Pak Subiakto itu juga bagus kok. Ya. Ya, yang di belakang satu lagi. Yang di perempuan nggak ada yang tanya kan? Ada. Oh ada. Oh Bapak, mohon izin, maaf ya. Sini duluan. Silakan Pak. Yogi. Ya, terima kasih Mas Jaya atas pencerahannya yang sangat bagus. Jadi nama saya Yogi dari UB Kantin Akademik Halalan Thoiban. Mas Jaya bahwa di UB Universitas Brawijaya ini kita mempunyai kantin, ada yang dikelola di bawah fakultas. Jadi tiap-tiap fakultas kita mempunyai kantin, kafetaria. Tapi di UB Kantin, di bawahnya Badan Usaha Non Akademik, kita mempunyai kantin sendiri yang kita kelola, yang mana kita mempunyai 3 tempat, 3 location. Nah, mahasiswa kami itu bahwa kantin yang di bawahnya UB Kantin, ada karakteristiknya. Yang pertama adalah kantin yang tempatnya nongkrong. Jadi tempat ngopi, diskusi, jadi lama. Dari hasil pengamatan kita itu bisa sampai 1 jam, 2 jam, tergantung topik mereka. Dan juga bisa tempat untuk pacaran dan sebagainya. Atau tempat semacam-macam lah, artinya yang positif maksudnya. Kedua adalah kantin yang hanya untuk tempat makan minum, makan dan minum saja. Artinya begitu dia makan siang, pesan makanan, makan selesai, minum, paling sekitar 15 menit selesai, cabut. Ganti yang lainnya. Nah, terus kemudian kita mau membuka juga, jadi ini rencananya kita kan mau membuka kantin literatur. Jadi di mana di situ ada kantin, disediakan juga ada perpustakaan. Para pengunjung selain juga makan dan minum juga bisa menikmati perpustakaan mini yang disediakan dan juga tempat diskusi dan sebagainya. Ini adalah kantin untuk kalangan menengah ke atas yang mana posisinya bukan di dalam kampus tapi di pinggir jalan UB. Nah, pertanyaan saya begini, Gus, terus kalau misalnya di setiap kantin itu kita kita campur ya, kan sudah ada karakteristik seperti itu ya Mas Jaya. Terus kemudian kita di mix, di mana di situ yang tadinya itu hanya untuk makan dan minum, terus kita kasih di situ ada yang mana pengunjung makan minum dan bisa baca buku, baca novel. Itu kira-kira berpengaruh enggak? Sama juga dengan berbagai macam karakteristik itu di UB ini, apakah nanti tidak saling merugikan? Artinya yang yes betul yang kanibal. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Pak Yogi, makasih. Nah, saya sebenarnya kepingin punya usulan, Pak. Nomor 1, nama. Soalnya kita susah. Kantinnya itu namanya apa? UB. UB Kantin. Ya. Nah, kan kemarin kan kayak singkatan UB. Kenapa harus dipasang dengan UB? Misalkan dibuatlah sesuatu yang profesional, tidak harus melekat dengan UB-nya. Pokoknya apa? Halalan Thoiban. Mungkin saya nggak ngerti, kantin Bang Thoyib, saya nggak ngerti. Ya kan? Yang simpel yang lebih gaul gitu loh, ya. Kantin misalnya kantin Bang Thoyib. Nah, di dalamnya nanti dibuatin tuh kayak stiker-stiker pacaran tidak membuatmu dewasa tapi membuatmu beradegan dewasa. Kan begitu ya? Sudah putusin aja gitu. Oh iya ya, apa lah.
Nah, tapi pada pengelolaan kantin, saya akan bertanya sama Bapak lagi, masalah tadi dikasih library. Bapak mau atau itu jadi library atau tempat makan? Karena kalau orang bisnis akan menghitungnya begini, kalau bisnis beneran ya, itu tempat duduk tak kasih berapa, per satu kursi akan menghasilkan berapa per harinya. Ya, saya akan menghitung kapasitas produksi saya berapa, ya, terus okupansi saya berapa. Atau orang beli itu akan nongkrong berapa lama juga saya hitung. Wah kalau hitung, wah ini nongkrongnya kelamaan. Sehingga dia harusnya per 1 jam bisa menghasilkan sama aku sekian, dia menghasilkan cuma sekian. Karena kelamaan, tambahin library, nongkrong di situ kan, kasih kasur sekalian, tidur mereka ngekos di situ Pak. Ya, kamar mandi nyaman, waduh mandi di situ dia Pak nanti Pak. Nah, disediakan apa sleeping bag, wah tambah lagi kan. Nah bahkan kalau saya balik Pak, yang tadi yang tukang nongkrong itu, enggak saya buat nongkrong bagaimana? Ya, kalau biasanya kalau di rumah makan itu, bagian depan itu jadi indemate-nya. Maksudnya gini loh, di luar yang kalau kita jalan kan, tempat makan, di luar estalase, luar pintu nih apa namanya, teras, di bagian terasnya, kasih tempat duduk yang ada sandaran. Jadi indemate-nya di situ, biar kelihatan ramai tempat kita. Di dalam dikasih nggak ada sandaran. Bangku soto itu loh, ya, atau bangku panjang gitu kan, yang nggak ada sandaran. Jadi dia kalau nongkrong lama-lama masih capek. Bagian depan aja, lu baca di demit-nya. Kalau boleh baca buku bagian, tapi di luar, itu boleh silakan. Lama di dalam situ kan, dia jadi demit-nya kan ya. Buat social proof gitu lah, ya, buat menimbulkan efek social proof. Begitu ya Pak ya. Jadi belum tentu tadi library itu adalah kebutuhan dari si mahasiswa tadi itu. Ya, yang paling jelas gini, kalau bicara masalah pemasaran kan, selain satisfying customer, kita juga harus profitable. Ya enggak? Jangan nanti satisfy mereka, enggak profit secara hitungan nih. Wah, nongkrongnya banyak banget nih. Kalau perlu di pantatnya kan dikasih timer kan. Kalau udah 1 jam tuh, nyetrum gitu kan. Atau panas gitu rasanya. Nah, itu kalau perlu dibuat seperti itu kan ya. Bilang seperti itu Pak Yogi ya. Ya, baik. Waktunya habis. Mungkin diperpanjang sampai jam 11. Ya, sudah jam 10 teman-teman. Tapi saya lebih suka menghargai kalau saya senang banget lihat timeline Anda ya. Ini kan training, silakan saling bernetworking lagi. Wah, masih ada di tempat luar. Saya favoritnya kalau malam gini, ya, makanan di warung subuh cukup enak-enak. Ya, iganya enak, terus apa udang petenya itu enak, porsinya juga gede ya, jumbo kan, murah meriah lah, termasuk murah meriah ya. Kalau sorean atau siangan dikit itu ke ayam Yogyakarta, ya enak ya. Kalau mewahan dikit ke De Inggil kan, nah kalau mewahan lagi Java Nine ya. Kalau Java Nine agak sedikit mahal, ya. Buat saya kadang-kadang nggak worth it, ya. Kalau makan yang mahal-mahal, tapi rasa oke lah, acceptable. Gitu ya, networking silakan. Pasca dari sini, besok kita masuk jam, pengumuman dari panitia ada? Yang di blacklist lagi? Silakan panitia. Ya, besok registrasi dimulai jam